Tumbal Sendang Sukma. Kabut pagi menebal di jalan sempit yang menanjak, menutupi pandangan hingga hanya beberapa meter ke depan. Di balik kabut itu, mobil tua warna abu-abu melaju pelan, sesekali bergoyang karena lubang jalan. Rani menatap keluar jendela, melihat pepohonan pinus yang basah oleh embun. Di kursi pengemudi, Guntur suaminya menatap serius ke jalanan. "Masih jauh, Mas?" tanya Rani. "Sedikit lagi," kata Pak Lurah, rumahnya di ujung desa, dekat Sendang. Rani hanya mengangguk, matanya kembali keluar, memandangi kabut yang seolah menelan dunia. Ada sesuatu yang menyesakkan di dada. Perasaan aneh sejak mereka melewati gapura desa bertuliskan "Selamat datang di Desa Sukma Tirta". Desa itu tidak tercatat di peta digital. Mereka menemukan namanya dari postingan seorang teman arsitek yang mengatakan tempat itu cocok untuk riset spiritual. Guntur yang baru saja kehilangan proyek besar di Semarang menganggap perjalanan ini sebagai pelarian. Mereka berhenti di depan rumah kayu besar, dikelilingi pohon beringin tua. Seorang lelaki tua berpeci hitam keluar dari dalam, tersenyum tipis. "Sampun teko, Nduk, Lek." Suaranya serak tapi ramah. "Kulo Pak Wiryo, sing nyediake omah buat sampean." Rani menjabat tangannya, dingin dan kasar. "Terima kasih, Pak. Udah ganggu." "Wes, ora usah sungkan. Wong sak desa iki seneng nek ana tamu. Kapan maneh?" ujarnya sambil tertawa pelan. Tapi di balik tawa itu, Rani menangkap tatapan yang sulit dijelaskan, seperti mata yang menyimpan sesuatu. Rumah itu besar dan kuno, langit-langitnya tinggi, kayu jatinya menghitam karena usia. Di ruang tengah tergantung foto keluarga zaman dulu. Laki bersarung berdiri depan sendang, dikelilingi anak kecil. Rani merasa aneh. Semua anak di foto tersenyum kaku, seolah dipaksa. Malamnya suara jangkrik dan gemericik air dari kejauhan terdengar nyaring. Guntur sudah tidur, tapi Rani belum bisa. Ia berdiri di teras, menatap ke arah lembah. Di bawah sana, samar-samar terlihat kilau air. Sendang yang dimaksud Pak Wiryo barangkali. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di tanah basah. Bu Rani." Rani menoleh cepat. Di ujung jalan ada anak perempuan sekitar 10 tahun berdiri diam. Rambutnya basah menempel di wajah, pakaian seperti kebaya lusuh. "Ibu baru ya?" tanyanya pelan. Rani menelan ludah. "Iya nak, kamu siapa?" "Aku Sinta, aku tinggal di bawah dekat Sendang." Anak itu tersenyum samar. "Jangan kesana waktu malam, Bu. Airnya suka minta orang." Rani terdiam. Sebelum sempat bertanya lebih lanjut, anak itu sudah berbalik dan berlari menuruni jalan gelap. Keesokan paginya, Rani menceritakan kejadian itu pada Guntur dan Pak Wiryo. Lelaki tua itu tertawa pendek, tapi nadanya berat. Mungkin Duk salah lihat. Orang no bocah jenenge Sinta neng kene. Paling bocah ngumbara." Namun Rani merasa yakin dengan apa yang ia lihat. Apalagi malamnya, saat ia mencuci tangan di kamar mandi, air yang keluar dari keran terasa dingin sekali dan ada aroma seperti bunga melati busuk. Ia menatap cermin. Di belakangnya, sekilas tampak bayangan anak kecil berdiri di pintu. Ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Hari-hari berikutnya, Guntur sibuk menulis dan memotret pemandangan. Ia terlihat lebih tenang,
bahkan berencana membeli tanah di desa itu. Tempat ini masih asli, Ran, kayak punya energi, katanya. Rani tidak seantusias itu. Ia mulai merasa ada yang aneh dengan penduduk desa. Mereka selalu menatapnya dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Bukan curiga, tapi seperti menunggu. Suatu sore, Rani berjalan ke pasar kecil di tengah desa. Seorang ibu penjual sayur menatapnya lama, lalu berbisik, "Mbak, atos-atos nek neng griya kui. Wis suwe ora ana wong kota sing betah neng kono." "Kenapa, Bu?" Ibu itu menatap kanan kiri lalu menunduk. "Sendang kui udu nggon-nggo adus, ono sing jogo. Nek ono pembangunan anyar neng deso, mesti ono tumbal." Rani merasa bulu kuduknya berdiri. "Maksud ibu?" Si penjual sayur tak menjawab, hanya menatap sayuran di depannya. "Mengko bengi rasa lunga-lunga, Mbak. Nek krungu ono suara seko sendang, rasa digubris." Malam itu hujan turun. Guntur sudah tidur, tapi Rani lagi-lagi terjaga. Di luar, kabut tebal naik dari lembah. Dari kejauhan terdengar suara gamelan samar, padahal tak ada acara di desa. Kemudian, suara itu berubah menjadi gumaman, seperti orang berdoa dalam bahasa Jawa kuno. Lalu terdengar suara seperti air bergejolak. Rani mendekat ke jendela. Dari arah sendang, tampak cahaya obor menari-nari. Ada sekelompok orang berjalan beriringan, membawa sesuatu yang dibungkus kain putih. Di depan mereka, Pak Wiryo berjalan dengan tongkat, wajahnya serius. Ketika kain putih tersentuh air sendang, terdengar suara seperti jeritan tertahan. Rani menutup mulutnya agar tidak berteriak. Dan saat cahaya obor terakhir padam, ia melihat sosok kecil di tepi air menatapnya dari jauh. Anak perempuan dengan kebaya lusuh, tersenyum samar di tengah kabut. Pagi itu, Guntur tampak bersemangat. Ia baru saja pulang dari rumah Pak Lurah, membawa kabar bahwa ia akan membantu merancang balai desa baru di Sukma Tirta. Kata Pak Lurah, ini proyek besar. Mereka mau bangun wisata spiritual, katanya sambil tersenyum lebar. Rani mencoba tersenyum, tapi dadanya terasa berat. Sejak malam kemarin, bayangan orang-orang membawa kain putih ke sendang masih terus terlintas di pikirannya. Ia ingin menceritakan semuanya pada Guntur, tapi setiap kali hendak bicara, selalu urung. Ia tahu Guntur tidak akan percaya. Ketika Guntur pergi ke balai desa, Rani memutuskan untuk berjalan ke arah sendang. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa yang dilihatnya semalam hanyalah mimpi. Jalan menuju sendang menurun tajam, diapit pohon bambu dan beringin besar yang akarnya menjuntai seperti rambut raksasa. Udaranya lembab dan semakin dekat ke bawah, udara terasa semakin dingin. Aneh untuk jam sepagi itu. Akhirnya ia sampai di tepi sendang. Airnya hijau gelap, tenang, seolah menyimpan sesuatu di bawah permukaannya. Di sisi kanan ada altar kecil dari batu dengan sesajen bunga, dupa, dan kendi tanah liat. Rani berjongkok menyentuh air. Dingin sekali, seperti es. Ketika ia menatap bayangannya, samar terlihat sesuatu di dalam air. Wajah seorang anak kecil menatap balik padanya. Ia mundur beberapa langkah, jantungnya berdebar. Dari belakang terdengar suara pelan. "Bu Rani." Ia menoleh cepat. Di sana berdiri anak perempuan yang sama, dengan kebaya lusuh dan rambut basah menempel di pipinya. "Ibu datang lagi."
Katanya dengan suara lembut tapi matanya kosong. "Ibu tidak boleh di sini, mereka akan marah." "Siapa yang akan marah?" tanya Rani. Suaranya bergetar. Anak itu menatap ke arah air. "Yang dibawa, yang diberi makan setiap tahun." Rani menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Sinta, kamu bilang semalam airnya minta orang. Maksudmu apa?" Sinta tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke permukaan air, lalu berlari ke dalam hutan di belakang sendang dan lenyap begitu saja. Saat Rani mencoba mengejarnya, tiba-tiba terdengar bunyi seperti sesuatu terjatuh ke dalam air. Ia menatap lagi ke sendang, tapi hanya melihat ria-ria kecil. Sore harinya, Guntur pulang dengan wajah berseri. "Ran, kabar baik. Aku diajak nginap di rumah Pak Lurah besok malam. Katanya mau diskusi soal pembangunan sendang. Kalau proyek ini jadi, kita bisa mulai hidup baru di sini." "Pembangunan sendang?" Rani menatapnya kaget. "Untuk apa? Sendang itu kan tempat keramat." "Justru itu, katanya mau dijadikan pusat wisata spiritual. Orang-orang bisa datang buat semedi, ritual, atau sekedar berdoa. Desa ini butuh pemasukan." Rani ingin marah, tapi kata-katanya tertahan. Di luar, suara gamelan samar kembali terdengar seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini lebih jelas, seperti datang dari arah sendang. "Mas, kamu gak dengar suara itu?" tanya Rani. Guntur mengernyit. "Suara apa?" "Gamelan dari bawah." Namun sebelum Rani bisa melanjutkan, Guntur sudah melangkah ke dapur. Ia seperti tidak mendengar apapun. Rani berdiri kaku, merasakan udara di dalam rumah mendadak dingin. Malam itu, Rani kembali terbangun. Pintu depan berderit pelan. Ia menoleh. Guntur tidak ada di ranjang. Panik, ia mengenakan jaket dan keluar rumah. Kabut tebal menyelimuti jalan, dan di kejauhan, ia melihat cahaya obor bergerak menuju sendang. Rani mengikuti dari jauh. Dari balik pepohonan, ia melihat sekumpulan orang berkerumun di tepi air. Mereka mengenakan kain putih, menunduk, melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa halus. Di tengah-tengah mereka, Pak Wiryo berdiri memimpin upacara. Di sebelahnya, Guntur. Rani menutup mulutnya, menahan teriakan. Di depan Guntur, di atas batu altar, terbaring seekor kambing putih. Lehernya diikat kain merah. Pak Wiryo mengambil kendi dari dalam air dan menuangkannya ke kepala kambing itu. Bau amis bercampur dupa memenuhi udara. "Kanggo keselamatan desa iki, kanggo pembangunan anyar, kanggo roh sing jaga sendang iki." Suara Pak Wiryo bergetar, tapi kuat. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Air sendang beriak tanpa sebab. Dari dalamnya muncul gelembung-gelembung besar. Seolah ada sesuatu yang bangkit dari dasar. Rani mundur ketakutan, tapi tak bisa berpaling. Pak Wiryo mengambil sebilah pisau kecil. "Tumbal wes siap," katanya. Tapi sebelum pisau itu menyentuh leher kambing, sendang bergejolak keras, dan kain putih yang menutupi kambing itu terangkat oleh angin. Rani menjerit pelan. Yang terbaring di altar bukan kambing. Itu seorang anak perempuan, tubuhnya kecil, rambutnya basah, mengenakan kebaya lusuh yang sangat ia kenal. Sinta. Rani menahan napas. Matanya menatap ke arah Guntur yang tampak terpaku, seolah tak sadar apa yang terjadi. "Mas," bisiknya, tapi suaranya lenyap di antara gemuruh air. Ketika pisau itu akhirnya menembus leher Sinta, langit menggelegar, dan air sendang meletus ke atas seperti kawah gunung. Orang-orang menjerit, berlari.
Rani terhempas ke tanah. Dari dalam kabut, ia melihat sesuatu naik dari dalam air. Sosok hitam besar, menyerupai manusia, tapi kulitnya seperti lumpur pekat. Matanya merah menyala. Sosok itu menatap ke arah Rani. Suaranya berat dan basah, seperti berasal dari dasar air. Belum cukup. Tumbalnya belum lengkap. Lalu semuanya gelap. Rani terbangun di kamar. Pagi sudah datang. Guntur duduk di sampingnya. Wajahnya pucat. Kamu pingsan di tepi sendang, Ran. Untung warga nemuin. Rani berusaha bangkit. Mas, semalam kamu lihat kan? Anak itu, Sinta. Tolong jangan ngomong macam-macam. Potong Guntur cepat. Pak Wiryo bilang kamu mungkin kesurupan. Dia bilang semua baik-baik saja. Tapi aku lihat, mereka nyembeli anak kecil. Mas, itu bukan mimpi. Namun Guntur berdiri dan pergi tanpa menjawab. Pintu kamar menutup keras. Rani menangis, gemetar. Lalu ia menatap keluar jendela, ke arah sendang di bawah sana. Airnya kini tampak lebih keruh, berwarna kehitaman. Dan di tengahnya, seperti ada sesuatu yang mengapung perlahan. Sebuah kain kebaya lusuh. Hari-hari setelah kejadian di sendang, berjalan seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Guntur menjadi pendiam, sering keluar malam tanpa menjelaskan kemana perginya. Setiap kali Rani mencoba menanyakan tentang ritual itu, ia hanya menjawab singkat. Jangan ikut campuran, ini urusan orang desa. Namun Rani tahu ada yang berubah dari dalam diri suaminya. Tatapannya kosong, tubuhnya lemas, dan kadang di tengah malam, ia bangun dengan mata terbuka, tapi tidak sadar. Berjalan keluar rumah sambil bergumam pelan, tumbal kudu dibayar. Rani mulai takut, tapi rasa takut itu berubah menjadi tekad saat ia menemukan di meja kerja Guntur sebuah peta kecil. Rancangan pembangunan kawasan wisata Sendang Sukma. Di pojok bawah peta itu tertulis, pembangunan tahap awal dimulai dengan ritual persembahan jiwa suci. Tangannya bergetar. Ia tahu sekarang, Guntur tidak sekedar terlibat proyek pembangunan, tapi juga dalam ritual yang membutuhkan tumbal manusia. Sore itu, Rani memutuskan pergi ke rumah Pak Wiryo. Lelaki itu menyambut dengan senyum kaku, seperti sudah tahu ia akan datang. Aku pengen tahu apa yang terjadi sebenarnya di sendang itu, Pak, kata Rani dengan suara bergetar. Aku lihat anak kecil disembelih di sana. Kenapa kalian tega melakukan itu? Pak Wiryo terdiam lama, lalu menghela napas. Sampean orang ngerti, Nduk. Desa iki wis digandoli roh penjaga seko zaman biyen. Yen ora dikasih tumbal, kabeh bakal mati. Roh penjaga? Jenenge Nyai Sukma Tirta. Biyen DE bojone kepala desa lawas. DE bunuh diri neng sendang kui setelah anake kelelep. Seko kui, banyu sendang selalu njaluk ganti. Nyawa siji saben desa iki arep berkembang. Rani menatapnya tak percaya. Dan kalian mengorbankan anak-anak, itu gila. Pak Wiryo memejamkan mata. Bocah-bocah sing wis dipilih ora ilang koyo ngono. Pada dadi bagian saka sing jogo sendang, ben desa tetap makmur, termasuk Sinta. Pak Wiryo membuka matanya pelan. Sinta ki cucuku. Suasana mendadak hening. Rani mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar.
Kamu korbankan cucumu sendiri. Desa iki butuh keseimbangan, Duk, jawab Pak Wiryo. Tapi kali iki roh sendang ise rung puas. Mergo tumbal sing digowo udu sing kudu digowo. Bukan yang seharusnya. Harusnya sing dikorban kiki. Pak Wiryo berhenti menatap Rani lama. Sampean. Darah Rani serasa berhenti mengalir. Apa maksudmu? Sampean bojone wong sing bangkitke proyek iki. Sing jogo sendang nuntut tumbal saka keluarga pemrakarsa. Nek ora dipenuhi, kabeh bakal diseret banyu. Rani menatapnya ngeri, lalu berlari keluar rumah tanpa pamit. Malam itu, langit kembali diselimuti kabut tebal. Hujan turun deras dan suara petir menggema di balik gunung. Dari arah Sendang terdengar gamelan. Kali ini keras, seperti pesta kematian. Rani mencari Guntur di seluruh rumah, tapi ia tak ada. Di atas meja ia menemukan surat kecil bertuliskan tangan Guntur. Maaf Ran, aku harus menebus semua ini. Aku akan ke Sendang. Jangan menyusul. Rani berlari keluar tanpa berpikir. Jalan licin, lumpur menempel di kakinya. Tapi ia terus turun ke arah lembah. Di kejauhan, obor-obor menyala. Suara doa bergema. Di tepi Sendang, ia melihat Guntur berdiri di tengah lingkaran warga desa. Tubuhnya dibalut kain putih, mata tertutup. Di depan altar batu, Pak Wiryo mengangkat kendi tanah liat berisi air Sendang. Nggo keselamatan desa Sukma Tirta, go Nyai Sukma Tirta, kita pasrahke tumbal getih seko keluarga pemrakarsa. Suaranya tenggelam dalam hujan. Berhenti, teriak Rani. Ia menerobos kerumunan. Wajahnya basah oleh hujan dan air mata. Mas, jangan lakukan. Guntur menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti bukan dirinya lagi. Ran, aku harus. Kalau tidak, semua orang di desa ini akan mati. Kita bisa pergi dari sini. Gak perlu ada yang mati lagi. Namun Guntur tersenyum samar. Kamu gak ngerti. Aku sudah buat perjanjian waktu proyek ini dimulai. Aku janji akan menyerahkan satu nyawa supaya semuanya berhasil. Air di Sendang bergejolak hebat. Dari permukaannya muncul tangan-tangan pucat seperti terbuat dari lumpur. Mereka menjulur, menarik batu-batu di pinggir Sendang. Di antara mereka muncul wajah Sinta. Tenang, tapi wajahnya memancarkan cahaya biru. Wes teko, bisik Pak Wiryo. Sosok itu muncul sepenuhnya. Nyai Sukma Tirta, perempuan bergaun putih basah, rambut panjang menutupi wajah, air menetes dari ujung jarinya. Tubuhnya melayang sedikit di atas permukaan air. Suara berat namun lembut keluar dari mulutnya. Janji belum lunas. Nyawa harus kembali ke air. Rani menatapnya dengan ngeri. Ambil aku saja, jangan suamiku. Nyai Sukma menatap Rani dengan mata kelam. Kamu memang yang dipilih. Angin berputar hebat, membentuk pusaran di atas Sendang. Warga desa menunduk ketakutan. Guntur berlari memeluk Rani, berusaha menahannya agar tidak terseret. Tapi pusaran air semakin kuat. Suara Sinta terdengar di antara gemuruh. Bu Rani, jangan takut. Di bawah air semua tenang. Tiba-tiba tangan-tangan berlumpur itu menjulur dari air, menarik kaki Rani. Ia menjerit, tapi genggaman Guntur tak cukup kuat. Tubuhnya terseret ke dalam air dingin yang berputar seperti jurang tak berdasar. Guntur melompat menyusul.
mencoba menariknya kembali. Tapi dalam sekejap, keduanya tenggelam, ditelan oleh pusaran air yang lalu perlahan mereda. Ketika air sendang kembali tenang, hanya tersisa kebaya lusuh yang mengapung di permukaan. Beberapa hari kemudian, warga desa menemukan sendang itu kering untuk pertama kalinya. Airnya lenyap, menyisakan lumpur hitam di dasar. Di tengah lumpur itu, mereka menemukan dua patung batu. Seorang laki-laki dan perempuan berpelukan dengan ekspresi damai. Pak Wiryo menatapnya lama lalu berlutut. Wis rampung. Tumbal terakhir wis kejupuk. Namun saat ia berbalik, di tepi sendang berdiri sosok anak kecil dengan kebaya lusuh. Sinta. Ia tersenyum tipis. Kamu salah, Mbak. Nyai Sukma belum selesai. Sebelum Pak Wiryo sempat bicara, air mulai keluar lagi dari retakan tanah, mengalir deras, memenuhi sendang lagi. Dalam hitungan detik, air naik menutupi seluruh dasar dan permukaannya kembali hijau gelap. Dari kedalaman terdengar tawa lirih perempuan bercampur suara gamelan samar.